Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Gus Mustaqim, orang kampung orang tani, di channel RBE Panji Ingsun. Di sini sekarang Gus Mustaqim mengasihkan edukasi untuk saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke. Tidak lupa kita sapa untuk saudaraku yang dari Pleret, yang ada di Malang, yang ada di Martapura, yang ada di Bojong, Jijimanggu, yang ada di Cilacap. Tidak lupa lagi untuk saudaraku yang ada di Kaltim, Kalbar, Kalsel, semuanya. Yang ada di Tenggarong untuk Ustadz Iblis sekeluarganya, yang ada di Martapura untuk Mas Bubus sekeluarganya, yang ada di Sintang untuk Mas Agus sekeluarganya semuanya. Sama yang Maha Kuasa diberi kesehatan walafiat fitini wa dunya wal akhirah, tidak kekurangan suatu apapun. Dan untuk saudaraku TIJ, Mas Joko Are, Habib Ja'far, semuanya salam hormat kami dari Gus Mustaqim orang kampung. Di sini Gus Mustaqim mengasih edukasi untuk saudaraku yang awam dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan saudaraku semuanya, baik yang muslim maupun non muslim, semuanya sama yang Maha Kuasa diberi kesehatan jasmani dan rohani, tidak kurang suatu apapun, diberi rezeki yang lancar yang Maha Kuasa. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan hajatnya semua saudaraku dikabulkan sama yang Maha Kuasa. Amin ya robbal alamin. Di sini Gus Mustaqim ngasih edukasi untuk saudaraku semuanya yang awam. Kita nggak usah ikut-ikutan bahas HB, bahas jenderal apa. Semuanya itu punya hukum sendiri-sendiri. Semuanya kalau keturunan Kanjeng Nabi, cucu Rasulullah itu bagus semuanya. Habib Husain, Habib siapa itu semuanya bagus-bagus. Kita nggak usah ikut campur itu. Cuman memang semuanya habaib itu cara dakwanya memang beda-beda, supaya kita nggak salah paham kan gitu. Maksudnya beda-beda itu apa? Ya ada yang dakwah keras, yang halus ada, yang sedang-sedang ada gitu loh. Ada yang dakwanya kayak orang marah, tapi itu cuman meringatkan kita semuanya, ngasih edukasi itu. Cuman kita nggak nyampe lah gitu. Maksud orang Jawa nggak nutut pikiran kita, jadi bisa jadi salah paham kan itu. Sekarang enggak, ini banyak yang bahas itu, adu domba Habib sama Habib. Pengikut Habib, pengikut ini YouTube itu semuanya sekarang viralnya Habib sama Habib berantem sama jenderal gini. Itu semuanya itu salah paham untuk pengikutnya orang yang goblok-goblok itu loh. Aku jelaskan ini saudaraku, jangan sampai ikut-ikutan. Itu namanya orang goblok-goblok itu. Maksudnya orang goblok-goblok gimana? Yang bersangkutan aja adem ayem kan gitu. Ya nggak bersangkutan itu, waduh. Ya kayak orang kita pilihan bupati, gubernur gitu. Waduh, pendukungnya sama berantem. Yang tidak di atas yang didukung kita cuma ngerokok. Gitu. Ngerokok kita. Kita harus punya pikiran jernih. Maksudnya pikiran jernih kita. Nggak usah ikut-ikutan orang yang di atas, yang udah pegang hukum sendiri-sendiri itu. Kita sebagai orang awam, orang pelosok, nggak ngerti apa-apa itu. Jangan ikut-ikutan, gitu loh. Biarkan itu urusan Habib sama Habib, Habib sama jenderal, sama presiden, sama apa itu. Biarin dia, nggak usah ikut-ikutan yang kerojok-kerojok di bawah itu. Nggak usah ikut-ikutan itu. Habib punya hukum sendiri, jenderal punya hukum sendiri, presiden punya hukum sendiri, kan gitu. Gitu. Semuanya itu edukasi, semuanya itu peringatan bagi kita semuanya, baik yang nyadar maupun yang belum nyadar kan gitu. Makanya kalau dibesar-besarkan di YouTube bisa perang itu saudara. Kalau sebagai orang otaknya jernih, gimana kita supaya semuanya ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan sesuatu apapun untuk saudara-saudara kita semuanya, damai kan gitu yang dipikir.
Kita harus bikin negara ini damai kita. Berapa tahun kita dijajah untuk pandemi, rakyat susah gini-gini. Harus mikir dari situ, saudara kita, saudara. Jangan cuma bisanya adu domba, dipiralkan gini-gini untuk mengejar subscribe. Jangan itu. Bikin berdosa kita. Ngadu domba saudara-saudara kita semuanya sebangsa setanah air ini. Itu. Jenderal aja yang dikatain untuk Habib itu sebagai teguran, bisa ngoreksi diri kan gitu. Kenapa aku kok dikritik gini kan gitu, saudara. Gak langsung seperti ini. Kita sama orang tua dikasih madu langsung diuntal wongkul-wongkul. Gak tahu dalamnya madu tadi tuh luarnya aja madu, dalamnya bukan. Kan gak tahu kita. Jangan langsung diuntal wongkul-wongkul. Harus dikupas dulu. Sedikit demi sedikit. Salah aja dikupas kulitnya. Setelah kupas kulitnya masih ada kulit lagi yang tipis itu. Dikupas lagi, buang bijinya kan gitu. Gak langsung dikasih langsung diuntal wongkul. Itu namanya orang telmik gitu. Sekarang ini zaman canggih. Aku lihat di YouTube menghalalkan cara apapun yang penting bisa halal kan gitu. Nggak ada yang benar semuanya di YouTube itu. Hoax semuanya itu. Berita-berita apa itu? Berita supaya di YouTube itu keadaannya agak gencar gini gitu YouTube itu. Kalau nggak gitu ya nggak ada yang nonton YouTube kalau adem ayem kan gitu. Seperti di film-film itu sekarang ini. Ya, udah nggak ada. Judulnya cari lagi gini. Iya. Gitu. Kalau nggak gitu nggak ramai, sudah selesai. Makanya aku pesan sama saudaraku dari Sabang sampai Merauke, nggak usah ikut-ikutan orang yang di atas itu, yang debat-debat itu. Gitu. Itu urusan dia masing-masing. Kita harus cari jalan damai aja kan gitu. Nggak ada untungnya kita bertengkar, saudara setanah air itu nggak ada untungnya. Kita pendukung sama pendukung saling bertengkar. Yang kita dukung enak, kita tetap kere. Gak mungkin keluarga kamu meninggal, yang kamu dukung datang ke rumah kamu. Gak mungkin, paling tetangga kamu dekat-dekat itu. Gitu loh. Jadi kita mendukung sama pendukung gak usah bertengkar, udah biarin dia itu. Kan gitu. Makanya aku di sini pesan untuk saudaraku dari Sabang sampai Merauke, Gus Mustaqim ngasih edukasi ini. Jangan sampai saudara-saudara kita ikut terjumus yang di YouTube perang sama ini, sama itu, bahas ini, bahas itu. Jangan, bisa jadi permusuhan kita nanti. Itu. Ini lagi susah dengan saudara yang kena erupsi Gunung Semeru. Di sini lagi berantem sama Habib sama apa ini. Aduh. Yang satu belum selesai, ganti yang satu. Satu belum selesai, ganti yang satu. Memang dunia YouTube, gak usah heran saudaraku. Dunia YouTube harus gitu. Cari yang agak gencar gitu. Biar penontonnya rame kan gitu. Kalau cuma adem ayem yang gak ada penontonnya. Itu cuma setting-settingan di YouTube saudaraku. Nggak usah heran. Ini debat sama ini debat sama itu. Itu cuma settingan di YouTube. Jadi kita nggak boleh ikut-ikutan orang yang di atas itu. Udah punya hukum sendiri-sendiri. Biar kita nggak bertengkar dengan
teman setanah air, teman itu pendukung sama pendukungnya si A, pendukung si B. Gak usah kita bertengkar. Kayak sekarang, mana pendukungnya Gus Idris? Gus Idris sekarang lagi mondok itu. Kok nggak ikut mondok itu pendukungnya? Hah? Kan cuma di YouTube itu, saudara. Itu cuma di YouTube dia itu. Makanya nggak usah heran kalau di YouTube orang berperang sama ini, perang sama itu. Situ sama aja kita lihat film gitu loh, saudara. Jangan sampai ikut perang kita. Nanti pendukung sama pendukung perang, berantem sana, berantem sini. Itu namanya orang goblok itu, saudara. Orang goblok ya gitu-gitu. Orang bahasanya kurang luas gitu itu. Kalau kita bahasanya luas, ngapain ikut-ikutan sama orang-orang gituan? Itu biaran urusan dia sendiri gitu. Nggak usah ikut-ikutan orang gitu. Kita harus bisa menciptakan kedamaian bagi masyarakat, tetangga, atau teman, atau gimana gitu. Kalau di YouTube enggak, bikin gencar gini. Ini tambah ini, ditambah ini. Berita 1 jadi 10 kalau di YouTube, saudara. Gitu loh. Makanya di sini aku pesan, jangan heran kalau di YouTube itu berita 1 jadi 10. Oh, ini perang sama ini, pegang sama ini, pegang sama ini. Itu cuma dunia di YouTube. Kalau kamu paham, sering lihat, nonton lah wayang itu, tonton. Wayang setelah perang-perang, ditaruh di kota yang nggak perang itu, ditaruh sama dalangnya. Ya waktu di panggung ini, Garut Koco ini, wah, semuanya mau dibanteng. Tapi setelah ditaruh sama dalangnya di kota, kenapa nggak perang di situ, nggak dibunuh aja temannya, segerombolan itu? Nggak ada kan? Harus mikir dari situ. Itu cuma di YouTube yang perang-perang gini. Baleho apa baleha itu. Itu cuma di YouTube, saudara. Orangnya nonton sambil rokok-rokok itu gini. Yang dibawa rebutan belung tanpa daging. Gitu kata orang Jawa. Ini namanya orang goblok. Berebut tulang bukan daging. Rebutan tulang tanpa daging. Gobloknya dari situ. Ngapain ikut perang-perang gitu? Ngantem sana, ngantem sini, percuma itu. Dia itu ngejar konten, ngejar subscribe itu supaya viral kan gitu. Bahas ini biar viral, kan gitu. Biar viral. Kemarin bahas Habib Reject, sekarang Habib Bahar bin Smed. Setelah itu bahas Habib siapa lagi nih di YouTube ini. Sekarang lagi bahas Habib sama Jenderal. Karena kalau udah pada capek, ada lagi yang dibahas ini. Bahas apa? Satpol PP sama tukang sampah. Gitu lama-lama nanti, saudara. Udah gak ada materi yang di YouTube itu. Jadi bahasnya ngelantur bermacam-macam. Gitu. Jadi kita udah gak urusan sama, biarin dia ngurus itu, ngurus. Gak usah ikut-ikutan. Yang kerucuk-kerucuk itu gak usah ikut-ikut. Kita yang orang awam itu ya kita cuman lihat aja seperti kita lihat film, selesai ya udah gitu. Ngapain kita berantem nggak ada untungnya gitu. Nggak ada untungnya ya. Kalau menurut Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dihina orang aja dia nggak membalas dengan hina.
Kan ada suatu saat itu di hadisnya Rasulullah yang nyuapin orang buta itu, orang Nasrani lagi. Kan ada itu. Suatu saat Kanjeng Nabi kan sakit, jadi sahabatnya kan bilang nyuapin rasanya beda. Ya dibilangin itu Muhammad yang kemarin nyuapin kamu, padahal aku udah menghina dia. Kok sudi dia menyuapi makan aku kan gitu. Harus kita ambil hikmah yang bagus-bagus saja. Yang buru-buru jangan diambil, biarin itu perang sama ini. Ambil yang baiknya aja. Biar nggak tambah masalah kita itu. Maka dari situ sini Gus Mustaqim cuman ngasih edukasi untuk saudara yang am dari Sabang sampai Merauke. Nggak usah ikut-ikutan. Kita cuma nonton doang itu YouTube rame gini rame gitu, biarin. Makanya biar nggak salah paham untuk saudaraku. Nggak usah ikut-ikutan bahas Habib, bahas jenderal, bahas apa itu urusan dia masing-masing itu. Ya itu tadi bilang, kalau di YouTube berita 1 jadi 10 saudara, nggak usah heran makanya. Jadi harus kita waspada, lihat di YouTube untuk pelajaran generasi-generasi yang akan datang itu biar paham. Oh itu cuman rame yang di YouTube, yang sebenarnya enggak. Gitu. Sebenarnya enggak itu kan gitu. Cuman oknum-oknum yang nggak tanggung jawab itu dibesar-besarkan gitu loh saudara. Maka dari situ supaya saudaraku nggak terjerumus pada tontonan yang bikin seru suasana kan gitu. Tidak bikin seru suasana kan gitu. Seharusnya mikir, jangan diperpanjang itu. Saudara kita sudah susah berapa tahun ini kena pandemi, kesana nggak boleh, kesini nggak boleh, ditambah lagi yang kena bencana musibah gini, ini lagi tambah rame di YouTube untuk Habib ini, jenderal ini apa itu yang berita seperti itu seharusnya nggak usah dimasukkan saudara, nggak usah dimasukkan. Cuman kalau nggak ada itu yang nggak rame YouTube kan gitu, bikin YouTube supaya rame. Oh ini perang sama itu sedang sama ini kan gitu, biar rame tuh. Kalau aku cuma tertawa aja, ada orang bahas Habib ini, semuanya punya hukum sendiri-sendiri, punya dasar sendiri-sendiri kan gitu. Kita ambil hikmahnya di tengah-tengah, ambil kedamaian aja kita gitu. Nggak usah ikut-ikutan gitu. Itu kalau emang pikiran kita nggak mampu, mending nonton YouTube-nya Gus Bahak yang dari Lasem itu aja, nggak bikin emosi. Kalau bikin YouTube-nya ya Habib itu ya, bisa pendukung sama pendukung perang itu saudara. Soalnya sama-sama pendukung yang goblok nggak ngerti itu. Habib punya hukum sendiri, jenderal punya hukum sendiri kan gitu. Biarin dia itu. Emang lakonnya uang di dunia bermacam-macam. Kalau nggak gitu dunia ini nggak rame kan gitu. Dunia nggak rame. Maka dari itu saudara-saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke, nggak usah heran kalau di YouTube ada orang gini. Lihat aja seperti itu, kita nonton film. Selesai ya udah, lihat nanti besok apa judulnya gitu aja, nggak usah ikut berantem sama ini sama itu, kita percuma kan gitu. Untuk saudaraku yang awam, makanya jangan sampai kita
terprosok pada dunia YouTube yang bikin kita sesat, bikin kita berantem gitu. Tuh. Soalnya di Islam sendiri kan ada rahmatan lil alamin kan gitu. Rahmatan lil alamin. Di Malang, Bali nggak ada yang bertengkar. Muslim sama non muslim nggak ada. Nggak ada. Yang di luar aja, yang di luar Malang, yang di luar mana Pulau Bali itu. Tuh. Yang banyak di penghuni sengkuni itu. Itu yang pikir keru itu kan yang di dalamnya ada sengkuni itu, yang adu domba itu. Aslinya nggak ada apa-apa di sini. Dulu di mana aja, di Bali, di Sumatera gereja dibom, di Malang adem ayem, nggak ada. Di Malang nggak ada. Adem ayem tentrem loh, jinawi kalau di Malang itu. Kan punya hadis semuanya itu. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku kan gitu. Masalahmu ya masalahmu, masalahku ya masalahku. Nggak usah ikut campur kan gitu. Itu bagus itu saudara. Jempol, diacungi jempol kalau di Malang itu. Nggak ada yang berebut. Yang punya waktu sendiri-sendiri, Islam punya waktu dan tempat sendiri-sendiri. Non muslim punya waktu dan tempat sendiri-sendiri kan? Kan gitu. Nggak ada, cuman yang di golongan itu orang sengkuni itu yang bikin berperang saudara itu. Adu domba sama non muslim. Sekarang muslim sama muslim bertarung. Emang hidup di dunia itu banyak kejadian-kejadian kan gitu. Banyak ujian-ujian. Ya kalau nggak ada ujian mungkin orang hidup di dunia ini cuma satu kali beribu-ribu tahun kan gitu. Kan dari itu teman-teman saudaraku dari Sabang sampai Merauke nggak usah heran kalau di YouTube itu. Jadi saya jelaskan itu berita 1 jadi 10 ya di YouTube itu. Nggak ada yang asli semuanya itu, hoax semuanya itu. Cuman supaya rame YouTube-nya kan gitu. Kalau nggak gitu nggak rame, kalau adem ayem nggak ada yang nonton, kurang seru kan gitu. Kurang seru. Coba itu lihat, kalau ada sholawatan pengajian, pakai undangan, setiap masjid dikasih undangan. Hadirlah saudaraku, hari Jumat, tanggal berapa gini-gini ada sholawat di rumahnya bapak ini. Dimohon hadir untuk saudaraku semuanya. Tapi kalau ada jaranan, nggak usah dikasih undangan, udah dengar semuanya. Gitu, emang ujian orang di dunia seperti itu. Itu lakoni wong urip nok donya itu gitu. Nggak usah heran kita. Nggak ada itu yang bikin kita tentram itu, nggak ada. Pasti ada aja orang yang supaya ini begini itu ada aja itu. Maka dari situ nggak usah heran kalau kita lihat di YouTube, oh ini perang sama ini gimana Gus, ya biarin dia itu perang, cuman di YouTube itu perang di YouTube itu. Bukan orang sembarangan di YouTube semuanya itu, orang lulusan S1 S2 apa itu semuanya udah tahu itu. Bukan orang tolol kalau di YouTube itu. Cuman nololin orang yang nonton itu.
Kalau yang nonton nggak paham bisa jadi tolol itu orang, kan gitu. Kalau emang pikiran nggak mampu lihat YouTube, mending mancing, cari hiburan lain gitu. Kalau bikin emosi apa gini, nggak usah lihat itu, biarin tuh angin yang lalu biar berlalu kan gitu. Kayak Gus Mustaqim nih, nyantai-nyantai aja. Ada netizen yang tanya, gimana itu orang-orang Gus sama Habib gini-gini, biarin itu orang awam itu, gak usah ikutan dia punya hukum sendiri masing-masing dia itu. Habaib semuanya keturunan Kanjeng Nabi Rasulullah SAW itu semuanya itu punya hukum sendiri-sendiri itu. Kita nggak mampu ikut dia, nggak mampu kita, nggak mampu. Kita nggak mampu, dia punya hukum sendiri-sendiri itu. Itu hukum Islam sendiri, hukum negara sendiri kan gitu. Hukum adat sendiri kan gitu, punya hukum sendiri-sendiri semuanya itu, punya hukum sendiri-sendiri. Hukum pemerintahan ada, hukum agama ada, hukum adat ada itu. Nggak usah heran gitu. Yang bikin kencar kan itu orang-orang yang nggak bertanggung jawab itu. Ya, tadi berita 1 jadi 10 tadi tuh. Itu sama menjelekkan saudara kita, kayak yang ada di kena erupsi Semeru itu, pasang baleho, pasang apa gendero itu orang yang goblok-goblok itu, yang bodoh-bodoh semuanya itu nggak ada. Cuman semuanya itu peringatan dari Yang Maha Kuasa yang kena musibah-musibah itu, atau barangkali likuli sababin kan gitu, barangkali di kampung situ ada yang menyalahi apa peraturan dari Yang Maha Kuasa atau gimana kan gitu. Nggak mungkin Yang Maha Kuasa ngasih ujian di waktu umatnya nggak mampu, di luar kemampuan umatnya, nggak ada. Dikasih ujian itu supaya kita bisa berpikir lebih baik atau gimana kan gitu. Jadi buat pikir, oh kok kena gini. Ingat dulu enggak? Ingat sama Aceh yang ingin merdeka sendiri. Ya langsung merdeka itu kena tsunami itu. Kan lunas itu, merdeka kan? Itu. Harus berpikir figur dari situ kita. Oh, dulu di Aceh ingin merdeka, ya kena tsunami merdeka, habis orangnya kan gitu. Yang mungkin di Semeru ada orang yang gimana menyalahi adat atau menyalahi aturan sama Yang Maha Kuasa, ya dikasih lahar sekaligus lunas kan gitu. Semuanya musibah ada likuli sababin. Kalau nggak ada likuli sababin nggak mungkin kan gitu. Semuanya itu ada aturan masing-masing. Jadi kita semuanya yang dari Sabang sampai Merauke nggak usah ikut-ikutan orang yang nggak berpengalaman. Itu emang di dunia YouTube seperti itu. Kita sebagai netizen ya cuma nonton doang, nggak usah ikut-ikutan. Nggak usah ikut-ikutan kita. Biar nggak tambah
mengedarkan masalah kan gitu. Urusan dia masing-masing kan gitu. Karena aku lihat di YouTube udah nggak karu-karuan semuanya, bahas ini, bahas itu, bahas ini, bahas itu, kan gitu. Bahas ini, kalau diladenin ya terus itu dibahas terus, si A sama si B, wah terus dibahas. Tapi kalau si A sudah berhenti, ya mau bahas apa si B, carilah ini disenggol-senggol gitu, banyak itu. Bukan orang biasa yang berita-berita itu, aduh berita gak karu-karuan sekarang di YouTube itu, saudaraku. Berita 1 jadi 10 ya di YouTube itu. Maka Gus Mustaqim di sini nggak heran, udah nggak heran kalau di YouTube seperti itu rame gini. Ya, cuman tertawa aja sambil ngerokok-ngerokok. Itu emang orang bodoh-bodoh itu, saya bilang gitu. Orang bodoh itu namanya. Nah kalau orang nggak bodoh ya urusan dia, ngapain ikut-ikutan gitu. Yang penting kita ngurus keluarga kita sendiri masing-masing, supaya nggak terjumus gitu-gituan kan gitu. Ya, harusnya kita prihatin sama saudara-saudara yang kena dampak banjir, longsor apa itu. Enggak, ini pola bergoncang dengan dunia YouTube. Bahas Habib ini, bahas Habib itu, ulama ini, ulama itu, jenderal ini, pasukan itu. Jangan heran saudaraku, semuanya itu cuman settingan di YouTube itu. Itu settingan di YouTube itu. Itu udah urusan sendiri. Habib Bahar udah punya hukum sendiri, Habib Rizek punya hukum sendiri, Habib Lutfi apa itu punya Habib sendiri, punya hukum sendiri para ulama-ulama itu. Kita nggak masih kroco-kroco, nggak bisa ikut campur urusan orang tua itu, nggak nutut kita itu, nggak nutut kita. Semuanya udah ada tingkat-tingkatan ya saudara. Ada Habib Galapsi, Habib Absi itu, ada tingkatannya masing-masing itu. Kita nggak usah urusi mereka, urusan dia sendiri-sendiri kan gitu. Kita nggak usah heran, biarin mereka itu debat sama ini, debat sama itu. Cuman ngasih edukasi semuanya itu saudara. Kalau kita nggak ngerti bisa terjerumus kita nanti gitu loh. Soalnya apa? Karakter orang itu beda-beda semuanya. Ada yang halus, ada yang tengah-tengah, ada yang paling kasar gitu. Nggak usah heran kita. Nggak usah heran. Kita ambil yang bagusnya aja, yang kita mampu. Yang mampu untuk pikiran kita, yang pikiran kita nggak mampu. Jangan ikut yang nggak mampu itu urusan dia kan gitu. Semuanya ada yang ngatur masing-masing kan gitu. Kita harus bisa mendoakan gimana supaya saudara kita ini bisa damai kan gitu, bisa adem ayem tentrem loh jinawi kan gitu, bisa bikin suasana, bikin adem ayem tentrem loh jinawi gitu, nggak bikin pala tambah panas itu. Ya kalau di YouTube dibesar-besarkan, ini perang sama ini, berarti pegang ini, pegang itu apa itu? Cuman ngomong doang itu cuman settingan di YouTube, saudaraku. Nggak usah heran, saudaraku. Itu cuma syutingan di YouTube, saudaraku itu. Karena aku tadi kan sudah pesan dari saudaraku dari Sabang sampai Merauke. Cari hiburan, tontonan yang akal kita bisa mencerap gitu. Kalau kita nggak bisa mencerap, jangan ditonton.
bisa bikin timbul fitnah, emosi gini gitu. Harus gitu, kita harus waspada. Mending kita berlomba-lomba cari harta gitu, bagus itu. Berlomba-lomba cari harta dan dapat harta kan udah ada bagiannya masing-masing itu. Haknya B, haknya C, haknya A. Udah dititipkan sama kita semuanya, saudara. Kalau kita paham loh itu. Gitu. Mending itu bagus. Orang susah biar tambah senang, gimana caranya gitu. Orang susah tambah ditambahi susah, gimana. Itu namanya orang nggak berpendidikan, itu namanya. Tuh. Nanti hukum harus pegang yang luas kan gitu. Rahmatan lil alamin. Gimana kita supaya bisa bikin suasana adem ayang tentrem lo jinawi, gimana. Gitu. Jadi apabila ada masalah dengan sama muslim maupun non muslim harus bermusyawarah kita, gimana. Kalau memang salah ya diakui salah, kita berdamai gitu, nggak tambah perang gini gitu. Itu namanya orang goblok itu. Itu namanya itu tadi pengikut nul putul tadi. Bisa berantem sama saudara, sama tetangga. Suatu saat dia kena musibah keluarganya, nggak mungkin yang dibela datang ingin tahu orangnya. Paling tetangga yang bingung, yang datang duluan tetangga gitu. Bela sungkawa gini tetangga, nggak mungkin kita kan gitu. Kita harus paham dari situ, saudara. Biarkan orang di YouTube bahas ini bahas itu, biarin, itu punya hukum masing-masing dia, nggak usah ikut-ikutan. Banyak sekarang 1000 orang yang jujur, 1001 orang yang jujur itu nggak ada. Sekarang di musim pandemi ini orang udah pikiran gak karu-karuan, yang penting bisa makan itu kan gitu. Segala cara dihalalkan sekarang ini. Kita nggak paham, apa mungkin ada kesalahan, dikasih tahu sama si A, si B, jadi si A nya marah gini kan, karena marahnya dia nggak paham. Nah, yang satu marahnya lagi dinasehatin kok malah nggak ngerti kan gitu. Nanti sama-sama marah kan gitu. Seharusnya ada yang garis tengahnya, berdamai gitu, saling didamaikan. Enggak, kalau di YouTube wah pala didukung supaya api ini ibarat api pala dikasih bensin biar tambah tinggi menjalarnya itu. Biar tambah rame penontonnya kan gitu kalau di YouTube itu. Biar subscribe-nya tambah banyak gitu. Berita 1 jadi 10 ya di YouTube itu. Kalau dikurangin nggak ada, ditambah yang banyak gitu. Yang ditambah banyak berita itu, bukan dikurangin.
banyak itu di YouTube itu bikin keruh suasana itu ya. YouTube itu bikin keruh suasana, bukan bikin adem ayam tentrem lu jinawi suasana, enggak kan. Di YouTube itu bikin keruh suasana ya. YouTube itu saudaraku, sebenarnya YouTube itu bukan orang goblok semuanya. Di YouTube itu orang berpendidikan semuanya, itu berpendidikan semuanya itu di YouTube. Maka dari itu di sini Gus Mustaqim ngasih edukasi untuk saudaraku dari Sabang sampai Merauke, baik yang muslim maupun non muslim, biar enggak terlalu dalam nyingkapin berdebatan orang yang di atas di YouTube itu, biar kita bisa bikin suasana tentrem ayam adem loh jinawi gitu. Dulu di mana-mana rame perang sama ini, ngebom ini, di sini adem ayam di Malang. Nggak ada di Malang yang di sini bikin suasana adem ayam tentrem loh jinawi, nggak bikin tambah panas kayak yang di YouTube itu saudaraku. Di sini nggak ada. Di sini perdebatan muslim sama non muslim, ini satu kampung ini. Di sini nggak ada, bersatu semuanya, nggak ada di sini, bersatu semuanya. Lain dengan yang lain-lain itu banyak sengkuninya, itu ibarat di wayang sengkuni itu. Makanya aku pesan saudaraku untuk semuanya dari Sabang sampai Merauke, baik yang awam maupun muslim maupun non muslim, kita ambil hikmahnya, ambil yang bagusnya aja, yang jelek jangan dipakai itu. Kan semuanya punya hadis sendiri-sendiri itu. Rahmatan lil alamin, saling dirangkul kan gitu. Apabila ada saudara kita, teman kita yang berbuat jelek, dinasihatin sama dirangkul. Ya kalau bisa kita ya video-videonya harus bermanfaat pada diri kita sendiri, pada keluarga, pada tetangga, pada semua umat kan gitu. Harus gitu, kita mikirnya dari situ. Itu. Gak bikin kekerasan. Orang yang menyalah pada Kanjeng Nabi aja, dia sakit Kanjeng Nabi yang nengok duluan, itu bagus. Harus dicontoh, kita harus contoh itu dia. Contoh yang bagus-bagus itu. Jadi itu tadi, kita biar paham maknanya hidup kita di dunia ini bisa bermanfaat pada diri kita sendiri, yang pertama. Yang kedua, bermanfaat pada keluarga kita. Yang ketiga, bermanfaat pada tetangga, lingkungan, masyarakat. Yang keempat, bermanfaat pada sesama umat. Ini bukan orang Islam tok. Soalnya Yang Maha Kuasa menciptakan manusia di dunia ini untuk menyembah Dia kan itu. Walaupun yang nggak menyembah kan Dia yang bikin kan gitu. Sama-sama umatnya kan gitu. Siapa tahu dapat rahmatan lil alamin untuk kita rangkul, bisa berjalan ke jalan yang baik mereka tadi itu. Harus kita bisa membawa orang yang jelek untuk ke jalan yang baik, seharusnya gitu. Nggak bikin pala diasingkan orang yang jelek gitu, enggak. Harus kita bimbing supaya ke jalan yang baik orang tadi itu, saudara. Itu namanya rahmatan lil alamin itu. Kita harus seperti itu. Jadi bikin suasana adem ayam tentrem loh Cinawi kan gitu. Nggak usah gitu gaduh-gaduh sama yang di atas, perang sama ini, perang sama itu. Ya kalau kita nonton ikut di YouTube, orang gila semuanya, saudara kan gitu. Gila kalau ikut di YouTube, orang semuanya pada gila ini.
Soalnya YouTube itu bukan bikin suasana adem ayem, bikin orang bergaduh biar tambah memanas gitu. Itu yang dicari YouTube gitu, biar apa, netizennya tambah banyak yang nonton kan gitu, biar yang nonton tambah banyak kan gitu. Oh ini berantem sama ini, berantem sama itu, si A si B kan gitu. Itu yang dicari gitu. Kalau cuman kita adem ayem tentrem, ya nggak ada yang nonton kan gitu. Maka dari itu di YouTube nggak usah heran kita saudara. Setelah ini kan ada lagi ntar yang dibahas sama siapa gitu, banyak. Kemarin bahas Habib Rijek sudah hilang, ada lagi itu. Sekarang ada lagi Habib sama Habib itu, sama jenderal sama aparat gini-gini. Ntar ke belakang ada lagi itu saudara. Emang dunia YouTube, nggak usah heran. Kan udah aku jelaskan tadi tuh, berita 1 jadi 10 di YouTube itu semuanya. Bukan orang goblok-goblok di YouTube itu, yang berita-berita di YouTube itu bukan orang goblok-goblok semuanya. Ini orang berpendidikan itu wawasan luas semuanya. Cuman supaya YouTube-nya rame kan gitu, rame netizennya kan gitu. Yang dicari yang rame netizennya kan gitu. Kalau netizennya nggak rame, ya berhenti di situ kan gitu. Kalau netizennya masih rame, baru terus Gus gini. Kan tambah rame tuh, tambah naik kan gini. Nanti nggak usah heran kita. Nanti lihat tontonan yang bermanfaat pada diri kita, buat figur kita. Gini caranya gini gitu, nggak usah ditanggapin orang seperti di YouTube itu nggak. Kalau kecuali di YouTube menyitakan adem ayem tentrem suasana, itu yang dicari harus gitu. Yang buat tambah memanas berantem nggak usah ditonton itu, cari yang lain aja itu netizen yang goblok itu nggak ada untungnya itu. Coba ada untungnya, ingin tahu aku. Nggak ada untungnya itu yang berang-berang itu, nggak ada untungnya. Kayak itu pendukungnya Gus Idris mana sekarang, kok nggak didukung, dikeluarkan itu Gus Idrisnya yang di Ponpes Medaeng itu. Nggak ada kan, nggak ada yang mau ngeluarin Gus Idris yang di Ponpes Medaeng itu. Pendukungnya mana pendukungnya? Nggak ada kan? Nggak ada. Emang orang goblok itu pendukungnya itu. Itu cuma orang konten-konten di YouTube didukung gini gitu. Kita sewajarnya aja dukung gitu. Sewajarnya aja. Jangan sampai berlebihan. Kalau berlebihan, kalau nyungsep gitu, nggak ikut netizennya, ikut juga seharusnya rame-rame. Ayo kita dukung Gus Idris, kita keluarkan dari Ponpes Medaeng. Nggak ada kan? Mana? Iya, dibilang goblok ya tak gelem itu orang, kan gitu. Dibilang orang goblok yang nggak mau. Itu kan dunia YouTube, saudaraku, dunia YouTube. Nggak usah kita berkoar-koar, waduh, dukung ini, mudah-mudahan ini. Mana sekarang nggak ada. Gus Idrisnya itu pendukungnya kemana itu, netizennya Gus Idrisnya itu? Kok nggak rame-rame mengeluarkan Gus Idris yang di Ponpes Medaeng itu? Namanya orang goblok, orang bodoh, biasa. Dia itu wawasannya kurang. Kurang wawasan itu. Harus kita itu harus memahami yang sebenarnya kita itu gitu. Yang udah dikasih itu ya, semuanya. Nggak ada orang muslim langsung semuanya masuk surga, nggak ada. Wawailun lil musholin itu welnya orang muslim kan, ngerokok welnya orang muslim. Loh kok ada itu? Kok enggak?
Kok nggak ada itu, nggak wailun musolin nih. Kok neraka wailun untuk orang muslim, nggak bawa wailun musyrikin itu, kan? Nggak ada surga gratis tuh, nggak ada semuanya saudara. Kita harus hati-hati. Zaman yang seperti ini kita harus berpandai-pandai berbuat baik sesama diri kita sendiri, sama keluarga, sama lingkungan, tetangga, kanan kiri, untuk semua umat gitu. Harus gitu, kita harus bikin suasana adem ayem, tentrem lojina, nggak ada apa-apa itu. Bila ada melakukan suatu kesalahan ya harus kita dimusyawarahkan gitu, ya minta maaf gini-gini, namanya orang emosi kan gitu seharusnya itu. Di pengajian aja dikasih musyawarah ya, nah. Bukan musyawarah cuman debat masalah amil fiil apa itu kan. Semua masalah dimusyawarahkan, baik masalah kecil maupun besar itu kan gitu, dimusyawarahkan kita itu. Baik masalah keluarga, tetangga, teman atau gimana kan gitu. Biar suasana tambah adem ayem, nggak bikin tambah memanas gitu. Itu namanya orang kecil hati. Harus berdoa minta gonian kolbi itu dibaca gonian kolbi itu, minta suke hati. Biar orang bicara gini nyantai aja, kita biarin, ntar selesai dia ya diam-diam sendiri kan gitu. Yang penting nggak mukul kan gitu. Kalau mukul ada lagi hukumnya kan gitu. Harus berpikir dari situ saudara kita, saudara. Sebagai orang awam itu harus berpikir panjang. Semuanya ada hukumnya. Hukum adat ada, hukum agama ada, hukum negara ada. Harus paham tiga ini nih saudara. Kita itu harus paham. Nggak seenaknya sendiri kita itu hidup di dunia. Semuanya ada yang ngatur kan gitu. Kalau kita mematuhi peraturan tiga ini, hukum agama, adat, pemerintah, ya nggak ada apa-apa, adem ayem kan gitu. Santai-santai suasananya kampung, adem ayem, tentrem lojinawi, nggak ada apa-apa. Waktu ini ya ke sini, waktu itu ke situ kan nyantai. Dulu di lainnya perang sama rasani, perang sini. Ya di Malang nyantai-nyantai aja, nggak ada. Teman aku yang dari Kalimantan pulang, saya kira di sini juga perang sama di sana di bom gini. Nggak ada kalau di Malang mas kan gitu. Malang tuh adem ayem lojinawi. Kalau orang pelosok nggak ada, adem ayem yang pelosok. Yang bukan yang pelosok itu yang sok-sokan itu, sok perang ini, perang itu, perang ini. Kalau di desa nggak ada di desa itu. Ya cuman yang di kota-kota itu memang hawanya agak panas. Soalnya pikirannya panas semuanya. Yang dipikirin harta semuanya. Lain dengan yang di desa, ada dimakan nggak ada besok cari gitu. Hidup di desa. Maka dari itu kita untuk saudaraku semuanya yang awam nggak usah berlebihan lah nonton di YouTube itu. Kita biasa-biasa aja gitu. Biasa-biasa aja kita nanggepin itu. Nggak usah berebut gini berebut gitu kan gitu. Cari edukasi yang bagus, bikin suasana tentrem ayam lojinawi kan gitu. Kalau sesuatu tambah keruh nggak usah diputer itu, hindarin aja, nggak usah ditonton. Kalau suasana bikin keruh nggak usah kita tonton saudara. Kita cari tontonan yang bikin suasana adem ayam tentrem lojinawi. Tadi tentrem ayam lojinawi kan gitu. Maka dari itu kita semuanya itu nggak usah heran lihat orang-orang seperti itu. Biarin orang-orang semuanya itu berdebat ini berdua. Yang penting kita ya lihat aja kita gitu. Lihat aja sambil ngerokok-ngerokok gitu. Gimana lanjutnya ke belakangnya orang yang seperti itu. Akhir-akhirnya ujung-ujungnya ya itu tadi. Kena makan ucapannya dia sendiri kan.
Ya kata Kanjeng Nabi Rasulullah, mulutmu harimaumu kan gitu. Banyak orang yang nggak paham itu saudara, kata-kata seperti itu. Banyak yang nggak paham. Cuman orang semuanya itu kalah dengan hawa nafsunya. Nafsu yang mana yang kalah? Nafsu amarahnya itu. Kalah dengan nafsu amarahnya kita itu. Kalau orang Jawa gitu, harus ada bisa memerangi nafsu amarahnya kita gitu. Emang berat nafsu itu, kita harus bisa cari, bisa mengendalikan nafsu amarahnya kita itu gitu. Soalnya itu bisa bikin kita celaka kan gitu, dari nafsu kita sendiri gitu. Banyak itu yang nggak paham dari situ, nggak paham dengan kata-kata nafsu gitu. Harus bisa kita berlatih mengendalikan hawa nafsu kita, nafsu amarah, nafsu apa gitu. Harus bisa mengendalikan kita kan gitu. Harus bisa mengendalikan nafsu kita masing-masing. Nafsu amarah kita itu harus bisa kita tahan. Paling berat itu perang sama melawan hawa nafsu itu paling berat saudara. Hawa nafsu itu paling berat kita. Paling berat, kita harus berhati-hati. Hawa nafsu itu paling berat. Kita harus itu tadi, ambil ilmunya, buah mangga, buah rambutan, itu kita prinsip dari situ. Walaupun disampat pakai apa itu, pakai batu, pala yang nyampat dapat enak, jatuh buahnya kan gitu. Harus seperti itu, harus seperti itu kita ini saudara. Seperti Kanjeng Nabi dulu, walaupun dimusuhi orang, hina, dia caci maki, begini diludahi, tetap sabar Kanjeng Nabi sambil berdoa pada Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan orang ini bisa berubah ke jalan yang baik kan gitu, sambil kita doakan. Kalau sekarang enggak. Sekarang malah diadu domba kalau orang sekarang di YouTube itu. Nggak ada namanya rahmatan lil alamin, kayak sepertinya hilang semuanya saudaraku. Cuman ada di mulut aja. Kayak ada di mulut aja gitu. Jarang orang bisa bikin suasana adem ayem, nggak ada. Yang banyak orang bikin suasana keruh, yang banyak itu di YouTube itu. Nggak ada orang yang menciptakan suasana bikin adem ayem, tentrem, lojinawi, itu nggak ada. Bikin gaduh yang banyak itu, bikin suasana tambah panas gini. Kalau nggak gitu ya nggak rame kalau di YouTube. Kalau bikin adem ayem, maka dari itu nggak usah heran saudaraku, nggak usah ikut campur
orang-orang yang di YouTube yang perang sama ini perang sama itu, biarin tonton aja sambil ketawa rokok-rokok gini. Nah, itu kita ambil hikmahnya, berarti itu orang goblok seperti itu loh kan, tinggal gitu aja kita kan gitu kan gitu. Ini orang yang goblok, banyak orang-orang yang goblok itu gak memahami betul karakter-karakter yang di YouTube itu. Harus bisa memahami itu di kajian-kajian apa, di kajian agama itu juga ada, baik agama muslim maupun muslim itu semuanya nggak mungkin orang menyuruh berbuat jelek, nggak ada itu, semuanya menyuruh orang berbuat baik itu. Di kajian-kajian baik muslim maupun muslim itu pasti menyuruh orang berbuat baik, nggak menyuruh orang berbuat jelek kan gitu. Di kajian baik yang muslim maupun muslim itu pasti ada itu, nggak mungkin oh kamu harus nyolong, harus ngerampok, ini nggak ada, nggak ada. Di kajian itu nggak ada, semuanya harus berbuat baik sesama tetangga, sama keluarga baik muslim maupun muslim gitu, sesama umat apa aja kita harus bisa berbuat baik kan gitu. Soalnya kan ya di agama Islam udah diterapkan lakum dinukum waliatin kan gitu. Banyak orang yang nggak ngerti itu, cuma ngomong doang gitu kan gitu. Banyak yang ngomong doang gitu, nggak ngerti paham betul maknanya, itu nggak dipakai, cuman ngomong-ngomong doang. Kebanyakan itu banyak gitu orang seperti itu. Makanya kita nggak usah heran untuk saudaraku yang di YouTube itu, kita harus bisa waspada melihat tontonan yang di YouTube itu. Jangan sampai kita ikutan yang di YouTube bikin suasana gaduh, suasana memanas, jangan gitu. Kita itu masih membutuhkan tetangga, saudara kan gitu. Nggak mungkin kita kalau ada apa-apa yang kita bela yang di Jakarta datang ke sini, nggak mungkin ingin tahu saya. Yang kita bela mati-matian, ntar kena musibah keluarga kamu, nggak mungkin datang. Paling yang bingung ya cuman tetangga kanan kiri itu, saudara yang dekat yang jauh masih nunggu lama kan gitu. Nggak mungkin tuh saudara, kita harus berpikiran jernih gitu. Berpikir jernih nanti biar tahu manfaatnya kita hidup di dunia itu bagaimana kan gitu. Jangan cuman hidup-hidup doang, kalau nggak ada manfaatnya percuma kan gitu. Harus kita menciptakan suasana yang adem ayem, tentrem, luznawi. Kita hidup bertetangga, beragama, bermasyarakat kan gitu. Dipandang enak, dilihat enak gitu. Nggak ada di Malang yang gaduh-gaduh gini-gini, nggak ada, adem ayem di Malang, nggak ada kan gitu. Jadi ibarat kita itu hidup ya kayak orang pemain bola itu, harus bekerja sama. Kalau nggak bekerja sama nggak bisa, langsung dibawa sendiri itu, wah nggak mungkin. Harus bekerja sama kan gitu. Bekerja sama kita itu, nggak mungkin kita sendiri-sendiri, nggak mungkin. Bekerja sama kan gitu. Harus paham betul saudara, jangan ikut global yang
YouTube yang dedek bengek itu saudara, yang bikin gaduh suasana, yang bikin suasana adem ayem, orang bisa susah bisa tertawa, orang capek bisa hilang capeknya, gitu yang ditonton. Harusnya seperti itu, harus gitu. Yang bikin gaduh-gaduh gak usah ditonton itu. Kita nggak nyambung dengan pikiran kita, bisa-bisa kita stres, wah ikut gini gitu. Seandainya kita nonton bola tapi kak pakai taruhan, pasti gini, wah seandainya tadi itu bola diumpankan sama yang si B itu, pasti insya Allah bisa masuk ya, karena dia ambisi mau dimasukkan sendiri tanpa teman, ya nggak bisa saudara, kan gitu ya. Akhirnya kalah taruhan ya, itu tadi marah, TV-nya disampat, ya hancur TV-nya saudara. Kalau orang tadi nggak pakai taruhannya, wah coba tadi tuh coy ya, bolanya dikasihkan sama si B, mungkin kan ada peluang yang B tadi tuh, mungkin bisa gol kan gitu. Harus seperti itu, harus berjalan seiring kan gitu, harus bersatu, gak saling memecah kan gitu. Sekarang enggak, ini semuanya ingin bikin peraturan sendiri-sendiri kayaknya ini kan gitu. Di YouTube gitu yang aku lihat di YouTube loh, ini lain lagi nih, lainnya YouTube nggak ngerti saya, cuman di YouTube saya lihat itu wah kayaknya ingin jalan sendiri-sendiri itu, ingin bikin peraturan sendiri itu. Nggak ada yang di YouTube menciptakan rasa kedamaian, ketentraman, nggak ada di YouTube itu. Suasana yang memanas semuanya, memuncak itu semuanya. Boleh hati kita membara untuk perjuangan, nggak apa-apa itu. Nah, untuk berperang membara, ini orang konyol ini namanya, ini namanya orang konyol itu. Kita harus bisa berhati-hati nonton di YouTube saudaraku. Saya pesan sekali lagi untuk saudaraku yang awam, baik muslim atau muslim, saya pesan sekali lagi untuk saudaraku baik yang muslim maupun non muslim, dari Sabang sampai Merauke, kita harus bisa memilih-milih tontonan di YouTube. Banyak di YouTube itu bikin gaduh suasana, itu banyak di YouTube, bukan bikin suasana adem ayem tentram, nggak ada itu. Di YouTube itu bikin perang semuanya itu. Berita 1 jadi 10 ya di YouTube itu saudara. Makanya nggak usah heran, aku lihat di YouTube itu. Makanya untuk pendukungnya Gus Mustaqim bilang, Gus gimana itu Gus, kok lama nggak naik, coba lihat di YouTube sekarang ini lagi tenar Habib itu Gus ya. Tadi ya, sekarang ini Gus Mustaqim naik lagi di channel RPI untuk edukasi saudaraku yang awam dari Sabang sampai Merauke. Nggak usah ikutan orang seperti itu cuma tontonan itu. Cuma tontonan itu saudara, biar penggemarnya tambah banyak. Waduh itu perang sama ini rame, asik itu, asik itu yang penontonnya asik-asik gini, banyak nggak asik bikin perang nanti gitu. Ya, cuman yang pikirannya memuadai, dia itu paham betul, wah cuman di YouTube gitu kan gitu. Kalian nggak bikin marah itu, bisa perang sama netizen perang itu, pendukung sama pendukung perang itu. Yang didukung ya enak-enak rokok di rumah kan gitu, enak-enak di rumah gitu. Kita nggak usah heran saudaraku. Jadi YouTube itu bukan orang bodoh, semua orang pintar-pintar itu. Orang wawasannya lebar-lebar luas itu, wawasannya lebar luas itu. Cuman cari subscribe semuanya itu berita di YouTube itu. Coba jangan di subscribe itu. Nggak dilanjutkan itu saudara. Iya, nggak dilanjutkan itu yang ngomel-ngomel. Yang berita ini berita itu. Mesti kan bilang
Jangan lupa klik tombol subscribe, komen, kan gitu. Kalau Mustaqim enggak, cuman ngasih edukasi, dipakai kan dipakai terserah, cuman ngasih edukasi baik yang muslim maupun nggak usah kita bikin kado suasana. Harusnya kita menciptakan suasana adem ayem lojinawi kan gitu. Bikin suasana yang adem ayem lojinawi kita ini saudara gitu. Itu tadi maknanya rahmatan lil alamin, harus gitu. Nggak usah cari hadis yang banyak-banyak, kalau nggak ngerti percuma, kalau nggak dipakai percuma. Dalil ini dalil itu, tapi dia nggak bisa rahmatan lil alamin, percuma itu. Makanya aku pesan dari ini untuk saudaraku, itu kita harus bisa mengendalikan nafsu amarah kita kan gitu. Harus bisa mengendalikan nafsu amarah kita saudara, biar gak gampang emosi kita. Itu tadi, biar gak gampang emosi kita, bisa mengendalikan amarah hawa nafsunya, bisa dikendalikan kita, bisa astagfirullahaladzim. Jangan sampai kita coba dengar itu ngajinya Gus Baha itu yang dari Lasem itu. Daripada kita bikin suasana gaduh, mending kita tidur bagus itu. Mending kita tidur bagus itu. Kan gitu. Harus kita bisa melatih hati kita supaya nggak dikalahkan dengan nafsu amarah. Harus nafsu ramah kita itu, yang menang nafsu ramah itu. Kalau nafsu ramah kemana aja, nggak ada musuhnya gitu. Orang senang semuanya, soalnya ramah. Lain dengan amarah, dikit-dikit amarah, dikit-dikit amarah. Harus kita dengar orang mengucapkan apa, kita dikasih nasihat orang, jangan langsung diputus, dengar aja dulu nasihatnya gimana kan gitu. Yang baik ambil, yang jelek jangan diambil kan. Yang nyocok untuk hati kita gitu. Coba kita merenungkan diri kita, oh ya, apa sih arti kita hidup di dunia ini kan gitu. Kita arti hidup di dunia ini harus bisa bermanfaat pada diri kita sendiri, pada keluarga, pada tetangga, masyarakat, sesama umat kan gitu. Kan bermacam-macam itu suku di Indonesia ini kan gitu kita. Seandainya kita bisa seperti itu, suasana bikin adem ayem, menciptakan suasana tentrem ayem lojinawi kan gitu. Nggak ada kegaduhan gitu. Harus bekerja sama kita itu. Nggak seenaknya kita diri kita sendiri. Semuanya itu ada hukumnya, hukum agama ada, hukum adat ada, hukum negara ada kan gitu. Biar paham. Jangan cuma ikut-ikutan doang. Ya kalau orang goblok tadi itu dikasih salak langsung diuntal wungkul, itu nggak dikupas dulu. Harus dikupas dulu. Ya langsung diuntal wungkul kita itu. Harus dikupas. Maka dari itu Gus Mustaqim pesan untuk saudaraku dari Sabang sampai Merauke, kita nggak usah ikut-ikutan di YouTube orang yang bikin gaduh suasana. Kita harus bisa menciptakan suasana tentrem ayem adem lojinawi. Itu bagus, lebih bagus itu kita bikin suasana. Kalau di Islam ya rahmatan lil alamin tadi itu.
Apabila ada saudara kita melakukan kesalahan, harus kita diperingatkan. Kalau seperti itu salah, coba kita harus berbuat ini, kan gitu, biar ada tahu manfaatnya hidup kita di dunia. Harus berbuat baik, saudara. Nggak ada semua kajian itu nyuruh orang kita berbuat baik sesama manusia, itu nggak khusus. Itu harus berbuat baik sama manusia kita, itu baik muslim maupun non muslim, itu semuanya itu pasti nyuruh berbuat baik kita. Itu nggak ada yang untuk kita berbuat jelek tuh nyuruh, nggak ada. Itu kajian yang mana aja dari Sabang sampai Merauke pasti ada kajian untuk kita berbuat baik sesama umat, sesama manusia, kan gitu. Maka dari itu sampai di sinilah perjumpaan Gus Mustaqim. Ya, apabila ada kesalahan, Gus Mustaqim minta maaf yang sebesar-besarnya untuk saudaraku. Mudah-mudahan saudaraku semuanya yang dari Sabang sampai Merauke, baik yang muslim non-muslim, mudah-mudahan sama yang kuasa diberi kesehatan, diberi iman Islam, diberi hati yang sabar, dikasih hati yang ramah, nggak kalah dengan amarah. Jadi kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Mudah-mudahan apa yang diminta untuk kita supaya negeri kita ini adem ayem tentrem dijawi dikabulkan sama yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.